KPK beri jawaban menohok atas tudingan jegal Anies. Saya menduga ini adalah cara untuk mengkorupsi uang rakyat. Dalam setiap proyek itu, sekian puluh persen akan jatuh pada kantong Anies dan kawan-kawannya. Tapi ini baru dugaan loh, perlu ada investigasi lebih lanjut. Yang jelas, penghamburan uang rakyat semacam ini sangat tidak masuk di akal. Di sisi lain, Anies minim prestasi, kalau bukan tidak ada prestasi. Jakarta makin semrawut, banjir kembali memburuk, sampah tidak tertangani, fasilitas publik terlantar, reklamasi dihidupkan kembali dengan menghilangkan retribusi pengembang. Dah, anda ini kagak ada pertemuan dengan Gubernur DKI sekarang, maka APBD DKI tidak akan mengeluarkan dana sebesar 19,8 miliar untuk menggaji TGUPP yang tadinya berjumlah 67 orang jadi 50 orang. TGUPP bukan lagi sebagai tim gubernur untuk percepatan pembangunan, tapi jadi tim gotong royong untuk pendapatan pribadi. Iya, pribadinya TGUPP bentukan Pak Anies. Era Gubernur Jokowi dan Ahok, TGUPP berjumlah kisaran 10 orang lah gitu ya. Gaji TGUPP juga dari biaya operasional gubernur, bukan beban APBD seperti TGUPP masa Anies Baswedan sekarang. Nah, jadi kan ini sebenarnya memang adalah masalah kita melihat sebuah anggaran nih. Prioritasnya kemana sih? Ketika ada memprioritaskan Formula E, ya kan? Ketika ada masalah air bersih, kalau kami lebih memikirkan, ya sudah lebih baik kita nomor 2-kan Formula E, kita selesaikan masalah air bersih seperti itu. Jadi kalau ditanya kesimpulannya apa, minim prioritas dan hilang terhadap analisa kebutuhan yang jelas. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tak habis pikir dituding hendak menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024. Tudingan tersebut terkait dengan penyelidikan kasus Formula E yang kini tengah ditandatangani KPK. KPK menuding balik para pihak yang menilai lembaga anti korupsi itu punya maksud politis dalam menangani suatu kasus. KPK menilai mereka justru adalah pihak yang punya maksud politis. Pihak-pihak yang berasumsi bahwa penanganan perkara adalah politis, justru pihak tersebut sedang menarik dan mempengaruhi kerja penegakan hukum ke arah politis itu sendiri, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Ali menekankan penegakan hukum murni berdasarkan alat bukti dan fakta, bukan opini maupun asumsi. Nantinya kerja-kerja penegakan hukum KPK akan diuji dalam persidangan yang bisa dipantau oleh masyarakat luas. Sekali lagi, apapun opini yang berkembang di masyarakat, penanganan perkara di KPK tetap fokus berproses sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku, tutur Ali. Dijelaskan Ali, kasus Formula E kini masih dalam tahap penyelidikan KPK. Dia memastikan KPK tidak akan terpengaruh oleh pertarungan politik yang terjadi saat ini. Kami penegak hukum tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politis dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK, ujar Ali. Sebelumnya, mantan Womenkumham Denny Indrayana mengklaim KPK segera menetapkan Anies sebagai tersangka kasus Formula E. Klaim tersebut berdasarkan informasi yang dia terima setelah KPK 19 kali ekspos. Ini pemecah rekor. Seorang anggota DPR menyampaikan Anies segera ditersangkakan, kata Denny. Denny mengklaim info tersebut sudah beredar luas di publik luas. Dia menyebut penetapan tersangka tersebut sebagai upaya untuk menjegal Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Musli Umar mengungkapkan dua alasan yang membuat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mustahil korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Dua alasan tersebut yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan tidak menemukan masalah dalam Formula E meskipun telah melakukan 3 kali audit, dan KPK tidak menemukan tindak pidana yang dilakukan Anies Baswedan meski melakukan 19 kali ekspos. Sehingga menurutnya sangat naif jika Anies dituduh korupsi dalam Formula E. Ditambah pagelaran balap mobil listrik itu diselenggarakan oleh Jakpro dan BUMD DKI Jakarta. Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Womenkumham Denny Indrayana mengungkapkan bahwa bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka di KPK. Denny Indrayana mengatakan kabar Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka di KPK telah disampaikan oleh banyak pihak selain dirinya dan menjadi skenario pamungkas istana. Lebih lanjut, Denny mengatakan KPK telah memecahkan rekor 19 kali melakukan ekspos, dan seorang anggota DPR menyampaikan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan segera menjadi tersangka korupsi.
KPK menilai mereka justru adalah pihak yang punya maksud politis. Pihak-pihak yang berasumsi bahwa penanganan perkara adalah politis, justru pihak tersebut sedang menarik dan mempengaruhi kerja penegakan hukum ke arah politis itu sendiri, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Ali menekankan penegakan hukum murni berdasarkan alat bukti dan fakta, bukan opini maupun asumsi. Nantinya kerja-kerja penegakan hukum KPK akan diuji dalam persidangan yang bisa dipantau oleh masyarakat luas. Sekali lagi, apapun opini yang berkembang di masyarakat, penanganan perkara di KPK tetap fokus berproses sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku, tutur Ali. Dijelaskan Ali, kasus Formula E kini masih dalam tahap penyelidikan KPK. Dia memastikan KPK tidak akan terpengaruh oleh pertarungan politik yang terjadi saat ini. Kami penegak hukum tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politis dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK, ujar Ali. Sebelumnya, mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengklaim KPK segera menetapkan Anies sebagai tersangka kasus Formula E. Klaim tersebut berdasarkan informasi yang dia terima. Setelah KPK 19 kali ekspos ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan Anies segera ditersangkakan, kata Denny. Denny mengklaim info tersebut sudah beredar luas di publik luas. Dia menyebut penetapan tersangka tersebut sebagai upaya untuk menjegal Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar mengungkapkan dua alasan yang membuat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mustahil korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Dua alasan tersebut yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan tidak menemukan masalah dalam Formula E meskipun telah melakukan 3 kali audit, dan KPK tidak menemukan tindak pidana yang dilakukan Anies Baswedan meski melakukan 19 kali ekspos. Sehingga menurutnya sangat naif jika Anies dituduh korupsi dalam Formula E. Ditambah pagelaran balap mobil listrik itu diselenggarakan oleh Jakpro dan BUMD DKI Jakarta. Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham Denny Indrayana mengungkapkan bahwa bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka di KPK.